Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas soal KSM bidang studi IPS untuk tingkat provinsi tahun 2023 kemarin. Nah, soal ini sebagai persiapan untuk menghadapi KSM tahun 2024. Karena soal KSM tahun-tahun sebelumnya itu tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Keunggulan komparatif sebuah negara ditentukan oleh beberapa faktor. Pada beberapa kasus, sebuah negara dapat menjadi lebih unggul pada satu bidang produksi barang dibandingkan dengan negara lain karena didukung oleh faktor seperti makna yang terdapat pada ayat berikut. Nah, pertanyaan soal, faktor yang dimaksud adalah. Nah, ini merupakan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini menekankan pentingnya ilmu dan pengetahuan. Oleh karena itu, faktor yang dimaksud dalam konteks keunggulan komparatif berdasarkan ayat tersebut adalah kompetensi sumber daya manusia. Jawaban yang A. Soal nomor 2. Australia memiliki 4 bentuk permukaan bumi. Masing-masing bentuk memiliki karakteristik tersendiri. Bentuk permukaan bumi pada salah satu wilayah Australia seperti kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 9 adalah. Nah, Quran Surat Al-Fajr terjemahannya adalah, tidakkah engkau memperhatikan pula kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah? Yang A, coastal plain itu adalah dataran rendah yang terletak di sepanjang pantai Australia. Kalau Eastern Highland itu mencakup pegunungan dan dataran tinggi di bagian timur Australia. Kalau Central Lowland itu adalah wilayah dataran rendah yang luas di bagian tengah Australia. Kalau yang D itu Western Plate adalah dataran tinggi yang luas dan berbatu di bagian barat Australia. Nah, lihat kata kuncinya di sini adalah batu-batu besar di lembah. Nah, batu-batu besar itu terdapatnya di mana? Terdapat pada daerah yang memiliki gunung. Nah, lembah itu apa? Lembah adalah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Maka karakteristik wilayah Australia adalah Eastern Highland, yaitu mencakup pegunungan dan dataran tinggi di bagian timur Australia. Jawaban yang benar adalah yang B. Nah, ini bentuk coastal plain, yaitu dataran rendah atau lembah yang ada di pantai, di pesisir pantai. Kalau Eastern Highland itu dataran rendah yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Kalau Central Lowland ini merupakan dataran rendah atau lembah yang luas, dia nggak ada pegunungannya atau perbukitannya. Kalau Western Plate itu merupakan dataran tinggi yang berbatu. Nah, walaupun dia berbatu, tapi dia tidak dikelilingi oleh pegunungan. Sementara makna lembah itu sendiri adalah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Maka sudah tepat jawaban nomor 2 itu Eastern Highland. Soal nomor 3, laju pertumbuhan penduduk di benua Eropa sangat rendah, yaitu hanya 0,2% per tahun. Laju pertumbuhan penduduk itu adalah penambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Nah, itu disebut laju pertumbuhan penduduk. Nah, laju pertumbuhan penduduknya itu sangat rendah, 0,2% per tahun. Rendahnya tingkat pertumbuhan berdampak pada kebijakan imigrasi yang lebih akomodatif. Nah, kebijakan imigrasi yang lebih akomodatif artinya wilayah Eropa ini dia welcome.
dia mau menerima siapa saja yang masuk ke negaranya, baik itu pengungsi yang berasal dari wilayah konflik seperti Syria, Irak, dan Mesir. Kebijakan negara-negara di Eropa ini dapat dipahami sebagai usaha untuk apa? Karena laju pertumbuhan penduduk di Eropa sangat rendah yang diakibatkan oleh tingkat kelahiran yang rendah, maka dengan menerima pengungsi itu dapat membantu menjaga dan bahkan meningkatkan jumlah penduduk usia produktif yang dibutuhkan untuk mendukung perekonomian, menyediakan tenaga kerja, dan mendanai sistem pensiun. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 4. Globalisasi memungkinkan terjadinya interaksi antar ruang berupa perpindahan ilmu pengetahuan, barang, jasa, hingga manusia. Salah satu dampak dari interaksi antar ruang tersebut dapat ditemukan pada perubahan kenampakan alam di suatu wilayah yang pada awalnya memiliki ciri-ciri seperti dalam kandungan Quran Surat Abasa ayat 27 dan 28. Bentuk perubahan yang dimaksud adalah berupa perubahan apa? Terjemahan dari Quran Surat Abasa ayat 27 dan 28, lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian, anggur, dan sayur-sayuran. Jadi ketika manusia banyak pindah ke suatu wilayah, akan mengakibatkan berubahnya alih fungsi lahan pertanian, seperti pembangunan pabrik, pemukiman. Dampaknya bisa mengakibatkan peningkatan permintaan akan tempat tinggal dan infrastruktur yang mempengaruhi penggunaan lahan untuk kegiatan industri atau perumahan dan mengubah karakteristik alam suatu wilayah. Jadi daerah yang awalnya dulu daerah pertanian atau perkebunan, maka berubah menjadi area industri manufaktur. Maka jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang D. Soal nomor 5. Jepang merupakan contoh dari negara yang berhasil dalam mengembangkan industrinya meskipun tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Keberhasilan Jepang didukung oleh penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia atau SDM-nya, serta pelabuhan dan bandara yang baik sebagai pintu keluar masuk barang impor dan ekspor. Dengan memahami faktor-faktor keberhasilan negara Jepang ini, dapat disimpulkan bahwa salah satu sebab keberhasilan tersebut disebabkan oleh interaksi antar ruang apa? Kata kunci pada soal ada pada keberhasilan Jepang didukung oleh penguasaan teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta pelabuhan dan bandara yang baik sebagai pintu keluar masuk barang impor dan ekspor. Nah, hal ini menandakan kemampuan Jepang dalam menggabungkan semua potensi yang ada untuk mendukung keberhasilan, di mana semua faktor saling melengkapi satu sama lain. Penguasaan teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta adanya pelabuhan itu saling mendukung. Makanya industrinya bisa maju. Nah, saling melengkapi itu tidak hanya terbatas pada kebutuhan antar negara, tetapi juga mencakup berbagai faktor yang mendukung keberhasilan suatu negara dalam konteks interaksi antar ruang. Maka jawaban nomor 5 itu karena saling melengkapi. Apanya yang saling melengkapi? Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tadi. Soal nomor 6. Liberalisasi ekonomi Hindia Belanda pada awal abad ke-20 telah memunculkan sejumlah industri baru. Pada waktu itu, beragam perusahaan hadir di Hindia Belanda seperti perkapalan, perbankan, penerbitan, kereta api, pertanian, dan perkebunan yang belum pernah terjadi pada periode pemerintahan kolonial sebelumnya. Perusahaan-perusahaan tersebut dimiliki oleh perusahaan swasta Eropa dengan menggunakan teknologi modern yang berkembang di benua Eropa pada zaman itu, dengan tenaga kerja dari negara Eropa, Asia Timur, dan juga dari masyarakat pribumi di Hindia Belanda.
Dalam konteks perubahan sosial, kehadiran perusahaan tersebut berdampak pada munculnya perubahan seperti apa? Nah, kehadiran perusahaan baru dengan tenaga kerja dari berbagai latar belakang seperti Eropa, Asia Timur, dan pribumi itu mengubah pola interaksi sosial di masyarakat Hindia Belanda. Nah, maka jawaban yang benar untuk soal nomor 6 adalah yang A, pola hubungan masyarakat. Soal nomor 7, perubahan sosial dapat terjadi karena konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Gerakan The Arab Spring di Mesir dan gerakan Aceh Merdeka atau GAM di Indonesia menjadi contoh konflik yang mendorong terjadinya perubahan sosial tersebut. Dibandingkan dengan GAM dan The Arab Spring memiliki ciri yang berbeda dalam hal apa? Apa beda antara The Arab Spring dengan gerakan Aceh Merdeka? Nah, kita lihat persamaannya terlebih dahulu. Persamaan antara keduanya sama-sama gerakan itu menentang pemerintah, gerakan konflik yang menentang pemerintah. Bedanya, kalau gerakan Aceh Merdeka yang menentang itu cuma warga Aceh saja. Nah, tapi kalau The Arab Spring itu yang menentang pemerintah itu semua warga Arab. Maka perbedaannya terletak pada struktur sosial masyarakat yang terlibat. Jawaban yang C. Oke, soal nomor 8. Globalisasi telah mengarah pada penciptaan homogenisasi budaya. Hilangnya atau punahnya budaya lokal merupakan wujud dari homogenisasi budaya global tersebut. Salah satu wujud budaya lokal yang sedang dalam proses homogenisasi memiliki ciri-ciri seperti pada kata dalam ayat berikut. Dengan mengkontekstualisasikan arti kata tersebut, keterancaman tersebut dapat ditemukan pada apa? Nah, ini merupakan Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Jadi ketika ada globalisasi, itu berpotensi hilangnya kesenian daerah dan bahasa daerah. Nah, karena pada ayat ini yang dijelaskan cuma bahasa, maka jawaban yang tepat adalah berpotensi punah atau hilangnya bahasa daerah dengan adanya globalisasi dengan penciptaan homogenisasi budaya. Nah, homogenisasi budaya itu merupakan penyamaan budaya. Maka jawabannya adalah yang A. Soal nomor 9, laut merupakan salah satu sumber daya alam yang bersifat open access. Status ini memungkinkan masyarakat nelayan untuk secara bebas mengeksploitasi potensi ikan yang berada di laut. Dalam beberapa hasil penelitian, sifat sumber daya alam ini memicu konflik di antara kelompok nelayan tradisional dengan nelayan modern pada satu teritorial laut tertentu. Dengan melihat pada pihak yang berkonflik, faktor yang melatar belakangi konflik tersebut adalah karena perbedaan apa? Nah, itu karena perbedaan teknologi. Nelayan modern seringkali menggunakan teknologi yang lebih canggih dan efisien dalam menangkap ikan, seperti kapal besar dan peralatan modern. Sementara nelayan tradisional itu cenderung menggunakan metode yang lebih sederhana dan tradisional. Perbedaan ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam eksploitasi sumber daya. Eksploitasi sumber daya ini mengambil sumber daya sehingga memicu persaingan dan konflik antara kedua kelompok. Jadi konflik itu dipicu oleh karena perbedaan teknologi. Jawaban yang B. Soal nomor 10, komunikasi secara langsung ataupun melalui media menjadi saluran untuk terjadinya interaksi sosial. Ketika ada pihak-pihak yang berkomunikasi memiliki ciri yang bertolak belakang dengan prinsip dalam kandungan penggalan ayat berikut.
pertanyaan soal, maka bentuk interaksi sosial yang dapat terjadi adalah. Nah, ini merupakan Quran Surat Al-Imran ayat 159. Maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Nah, jadi ayat ini menekankan pentingnya sikap lemah lembut dan penghormatan dalam berkomunikasi. Jika ada ciri yang bertolak belakang dengan prinsip ini, atau jika ada orang yang bertolak belakang dengan prinsip ini, dalam artian dia kasar mengomongnya, maka interaksi sosial yang terjadi akan cenderung menunjukkan pengabaian pada norma kesantunan, yaitu kurangnya rasa hormat atau kesopanan dalam berkomunikasi. Maka bentuk interaksi sosial yang dapat terjadi adalah pengabaian pada norma kesantunan. Jawaban yang C.